25 countries. Even if the entire world recognized Palestine, Israel and America would never recognize it. For those who do, go ahead. Let them accommodate the Palestinians in their respective countries. But on this land, there will never be a Palestinian state. Hari ini dunia menyaksikan sebuah momen yang penuh paradoks. Menghangatkan bagi sebagian pihak, sekaligus menakutkan bagi yang lain. Gelombang pengakuan internasional terhadap Palestina semakin besar. Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi bergabung dalam daftar panjang negara-negara yang telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Di Ramallah, sorak-sorai dan perayaan meledak. Warga Palestina turun ke jalan, mengibarkan bendera, menyalakan kembang api, dan meneriakan yel-yel kemenangan. Namun di saat yang sama, Gaza kembali terbakar. Serangan, balasan, dan konflik di lapangan membuat dunia terpecah. Apakah ini langkah menuju perdamaian atau justru awal dari kehancuran? Israel menyambut perkembangan ini dengan kemarahan. Amerika Serikat, sekutu terkuatnya, berdiri kokoh di sisi Israel. Bagi mereka, pengakuan terhadap Palestina bukanlah jalan menuju perdamaian, melainkan ancaman nyata bagi masa depan kawasan dan eksistensi Israel itu sendiri. Menurut penghitungan AFP, sedikitnya 145 dari 193 negara anggota PBB kini mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Sebuah angka yang tidak bisa diabaikan. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapinya dengan tegas dan tanpa kompromi. Dalam sebuah pernyataan keras, Netanyahu berkata, "Jangankan 145 negara, sekalipun seluruh dunia mengakui Palestina, Israel dan Amerika tidak akan pernah mengakuinya. Bagi mereka yang mengakui Palestina, silakan saja. Biarkan mereka menampung warga Palestina itu di negara mereka masing-masing. Tetapi di tanah ini tidak akan pernah ada negara Palestina." Lebih jauh, Netanyahu memperingatkan bahwa langkah pengakuan internasional ini hanyalah mimpi kosong. Menurutnya, dunia bisa saja bersatu memberi pengakuan, tetapi kenyataan di lapangan tidak akan berubah. Tidak akan ada negara Palestina di dunia ini. Palestina akan dimusnahkan, dan biarlah 145 negara itu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, ujarnya dengan nada tajam. Pernyataan itu segera memicu gelombang reaksi global. Para pemimpin Arab menuduh Israel melakukan ancaman genosida. Di sisi lain, sejumlah analis menilai ucapan Netanyahu bukan sekadar retorika, melainkan cerminan strategi Israel yang tidak akan pernah memberi ruang sedikit pun bagi berdirinya negara Palestina di kawasan yang mereka anggap tanah perjanjian. Situasi ini mempertegas jurang besar antara opini dunia internasional dan realitas politik Israel-Amerika. Bagi Ramallah, pengakuan ini adalah legitimasi yang telah lama ditunggu. Namun bagi Yerusalem, pengakuan dunia hanyalah bayangan, sebab di lapangan, Israel tetap memegang kendali penuh. Kini dunia menatap dengan tegang. Pertanyaan besar menggema di tengah sorak-sorai dan bara api. Apakah Palestina benar-benar siap dimusnahkan? Atau justru sejarah akan berbalik dan pengakuan global ini menjadi batu loncatan menuju babak baru Timur Tengah? Di tengah gemuruh sorak-sorai Ramallah, ada rasa pahit yang tak bisa disembunyikan. Bahwa kemenangan ini hanyalah ilusi. Sebab, meski 145 negara telah menandatangani pengakuan terhadap Palestina, realitas di tanah ini tetap keras dan tak kenal kompromi. Di Gaza, suara ledakan masih menggema. Gedung-gedung yang runtuh, jalanan yang terbakar, dan ketakutan warga Palestina menjadi saksi hidup bahwa pengakuan internasional hanyalah fata morgana. Pernyataan Netanyahu mengguncang dunia. Kata-katanya yang tegas, tidak akan pernah ada negara Palestina, menggema bukan hanya di konferensi pers atau media internasional, tapi juga di benak setiap warga Palestina. Ancaman itu bukan simbolik, itu adalah peringatan nyata. Israel dengan dukungan Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi kemerdekaan yang sesungguhnya bagi bangsa dengan ideologi teroris yang membahayakan keamanan regional.
Pernyataan itu menjadi panggilan bagi dunia untuk melihat lebih jelas. Tidak cukup hanya bertepuk tangan, tidak cukup hanya menandatangani dokumen, karena pengakuan diplomatik saja tidak akan mampu mewujudkan perubahan nyata di lapangan. Inilah tragedi dan keindahan yang bersamaan. Meski dunia bisa mengakui, meski 145 negara telah memberi legitimasi, kenyataan tetap keras, tak terelakkan, dan menuntut keberanian lebih dari sekadar kata-kata. Palestina tetap menjadi tanah teroris yang memunculkan penderitaan dan ketegangan tanpa akhir. Netanyahu menegaskan dengan nada tegas, bagi 145 negara yang mendambakan kemerdekaan Palestina, silakan menampung warga Palestina di negara masing-masing. Karena di tanah ini, Israel tidak akan membiarkan kemerdekaan itu terjadi. Tidak sekarang, tidak selamanya. Dan disinilah kesadaran pahit itu menggelayuti dunia. Pengakuan internasional hanyalah simbol, sementara realitas di lapangan adalah kenyataan yang menuntut keberanian, ketegasan, dan kewaspadaan yang tak bisa ditawar. Sorak-sorai Ramallah, ledakan kembang api, dan yel-yel kemenangan tak dapat menutupi satu fakta. Di tanah ini, kendali tetap berada di tangan Israel. Dan bagi Netanyahu, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi bagi ide kemerdekaan yang mengancam eksistensi bangsanya. Dunia mungkin mengakui, tapi tanah itu sendiri berbicara dengan keras. Setiap gedung yang runtuh, setiap jalan yang terbakar adalah bukti nyata bahwa pengakuan internasional hanyalah bayangan di atas kenyataan yang keras. Di tanah ini, Palestina tidak akan pernah benar-benar ada. Akhirnya, bagi mereka yang menyaksikan dari jauh, bagi 145 negara yang menandatangani dokumen, bagi mereka yang merayakan kemenangan simbolik dengan sorak-sorai dan bendera yang berkibar, ada satu pelajaran yang tidak bisa diabaikan. Di tanah ini, pengakuan internasional hanyalah fata morgana. Ia terlihat nyata di atas kertas, di layar berita, atau di konferensi pers yang megah. Tetapi di lapangan, realitas berbicara lain. Bagi Netanyahu, tidak ada ruang untuk kompromi. Kata-katanya tegas dan dingin, tidak akan pernah ada negara Palestina di tanah ini. Bagi warga Palestina, ini bukan sekadar retorika, tetapi peringatan hidup yang terus membayang. Meski dunia menandatangani dokumen, meski dunia merayakan simbol, kenyataan, tidak akan ada negara Palestina. Dan disinilah ironi yang paling memilukan. Dunia menatap dari jauh, pengakuan internasional hanyalah bayangan di atas tanah yang terbakar. Ia tidak bisa menghapus kehancuran, tidak bisa menenangkan rasa takut, dan tidak bisa menghadirkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Sejarah akan mencatat momen ini. Dunia akan mengingat siapa yang menandatangani, siapa yang mendukung, siapa yang merayakan. Tetapi di tanah ini, realitas tetap menjadi hakim tertinggi. Dan bagi Netanyahu, satu hal jelas. Di tanah ini tidak akan pernah ada negara Palestina. Semua deklarasi, semua resolusi, semua pengakuan hanya menjadi catatan di atas kertas. Hari ini dunia menyaksikan sebuah paradoks. 145 negara mengakui Palestina. Tetapi di tanah yang sama, kata-kata Benjamin Netanyahu bergema dengan tegas. Tidak akan pernah ada negara Palestina. Bagi sebagian dunia, ini tampak seperti kesombongan politik. Tetapi mari kita melihat dengan mata firman Tuhan, bukan dengan kacamata politik, bukan dengan opini media, melainkan dengan terang nubuat. 1. Palestina, fata morgana yang tidak pernah nyata. Firman Tuhan sudah lebih dulu menyingkapkan ilusi ini. Dalam Yesaya tertulis, maka seperti halnya mimpi, penglihatan malam, begitulah tentara segala bangsa yang berperang melawan Ariel. Maka seperti seorang lapar bermimpi sedang makan, tetapi ketika terbangun, lapar masih. Atau seperti seorang haus bermimpi sedang minum, tetapi ketika terbangun, dahaganya masih. Pengakuan 145 negara itu hanyalah mimpi kosong. Mereka berteriak seakan telah meraih kemerdekaan, tetapi ketika terbangun, mereka akan mendapati kenyataan.
tidak ada negara Palestina yang sungguh berdiri. 145 negara boleh menandatangani dokumen, mengibarkan bendera, bahkan bersorak seolah menang. Tetapi di surga, Tuhan menertawakan rencana yang sia-sia itu. Sebab bukan resolusi PBB yang menentukan, melainkan keputusan Allah yang kekal. 2. Kenyataan di tanah itu. Netanyahu berkata, jangankan 145 negara, tidak akan pernah ada negara Palestina. Kalimat ini seakan bergema dengan firman Tuhan dalam Yeremia. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam. Jika ketetapan ini dapat diganggu dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, maka keturunan Israel pun akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku sepanjang masa. Artinya, selama matahari, bulan, dan bintang masih ada di langit, Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa. Dan karena Israel tetap ada, Palestina tidak akan pernah bisa berdiri sebagai negara di tanah itu. 3. Pengakuan dunia adalah bayangan. Firman Tuhan adalah realitas. 145 negara menandatangani pengakuan. Dunia bersorak. Tetapi firman Tuhan menegaskan dalam Yesaya 40 ayat 17. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Deklarasi PBB hanyalah bayangan di atas kertas, tetapi firman Tuhan adalah realitas yang tak terbantahkan. Dunia boleh merayakan, Ramallah boleh bersorak, tetapi di Gaza ledakan tetap terdengar, gedung-gedung tetap runtuh. Dan di Yerusalem firman Tuhan tetap tegak, tidak akan ada negara Palestina. 4. Tanah itu milik siapa? Banyak bangsa berkata, bagi-bagikan tanah itu, biarlah ada 2 negara. Tetapi dengarlah firman Tuhan dalam Yoel 3 ayat 2. Aku akan mengumpulkan semua bangsa, membawa mereka ke lembah Yosafat, dan di sana aku akan berperkara dengan mereka tentang umatku dan milik pusakaku, Israel, yang telah mereka sebarkan di antara bangsa-bangsa. Tanahku telah mereka bagi-bagi. Perhatikan, Tuhan menyebutnya tanahku. Jadi bukan tanah Palestina, bukan tanah PBB, bukan tanah Israel menurut dunia, tetapi tanah milik Tuhan. Dan setiap upaya membaginya akan mendatangkan penghakiman. 5. Bangsa yang melawan Israel, melawan Tuhan. Alkitab berkata dalam Zakharia, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang membuat mabuk segala bangsa sekelilingnya. Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu lintang bagi segala bangsa. Segala orang yang mengangkatnya akan bersayat parah, dan segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Apa yang kita lihat sekarang adalah nubuat yang sedang digenapi. 145 bangsa sedang mencoba mengangkat batu Yerusalem, dan mereka akan terluka sendiri. Pengakuan internasional adalah fata morgana. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran kekal. Sejarah akan mencatat siapa yang mendukung Palestina dan siapa yang berdiri di sisi Israel. Tetapi lebih dari itu, sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di sisi firman Tuhan, sebab hanya firman-Nya yang akan menang pada akhirnya. Pertanyaan renungan untuk kita, apakah kita ikut arus 145 negara yang menipu diri dengan ilusi, ataukah kita berdiri bersama firman Tuhan yang berkata jelas, Israel adalah milikku, tanah ini adalah pusakaku, dan bangsa yang melawan akan dihakimi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati.
Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami,
Tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya.
dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.